Kalau warumu itu emang Pak warumu panggil sebutnya. Iya. Warumu juga ya. Kan nggak berulu. Gula. Ini Navarius gula. Silakan Pak. Ini Nias Barat itu puasa orang gula aja nih. Baik, terima kasih Bapak sekali yang saya hormati Bapak Kapus selaku Evaluator dan Bapak Tos. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang judul aktualisasi saya, yaitu optimalisasi keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran algoritmik pada pelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 1 Nuroho. Latar belakang permasalahannya saya mengangkat judul ini adalah pertama, dari sekolah di SMP Negeri 1 Nuroho, saya melihat bahwa sebagian besar guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran ini hanya sebatas menerangkan dan siswa mendengarkan, kemudian mencatat pelajaran yang diberikan. Sehingga pada kenyataannya banyak siswa yang terlihat malas, tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran pada saat berlangsung kegiatan pembelajaran. Nah, ini akan mengakibatkan hasil belajar siswa ketika pada saat evaluasi atau penilaian akhir semester ini dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa ini sangat rendah di bawah KKM. Maka dengan demikian, maka saya merumuskan suatu isu berdasarkan penjabaran atau latar belakang masalahnya adalah rendahnya hasil belajar dan keaktifan siswa pada pelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 1 Nuroho. Alasan pemilihan isunya yang pertama, penerapan pembelajaran aktif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran ini belum optimal. Yang kemudian, dari evaluasi hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 1 Nuroho rata-rata sangat rendah. Kemudian sulitnya siswa memahami materi pelajaran karena kurangnya partisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Perumusan isu atau dampak dari isu yang saya angkat ini adalah yang pertama, apabila isu ini tidak bisa diatasi dengan cepat, maka akan menimbulkan rasa bosan atau kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, khususnya IPA. Kemudian dapat menyebabkan rendahnya mutu kualitas internal sekolah. Kemudian dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, di mana ini belum mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kalau kompetensi pembelajaran yang disampaikan tidak tercapai. Kemudian dapat menyebabkan tujuan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat diwujudkan. Kemudian dapat yang berikutnya adalah dapat menyebabkan siswa tidak dapat ikut berkompetensi pada kegiatan OSN. Ya, karena biasanya persyaratan untuk mengikuti kegiatan OSN di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi itu ya harus nilai kawan-kawannya tinggi. Nah, jadi ini akan menghambat siswa ataupun utusan-utusan sekolah dalam mengikuti kegiatan OSN. Kemudian dapat menyebabkan gagalnya siswa dalam memahami soal-soal dan menghadapi ujian nasional berikutnya. Identifikasi isu. Next. Jadi dari permasalahan ataupun isu yang telah dikemukakan, maka saya akan mengangkat judul ini adalah optimalisasi keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran algoritmik pada pelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 1 Nuroho. Nah, rancangan aktualisasi yang saya lakukan yang pertama, kegiatan pertama adalah melaksanakan konsultasi kepada kepala sekolah. Tahap kegiatannya yaitu mendiskusikan tentang rancangan aktualisasi, kemudian membuat konsep pelaksanaan aktualisasi, dan ketiga melaksanakan konsultasi untuk mendapat persetujuan kegiatan. Kegiatan yang kedua adalah membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran statistik. Tahap kegiatannya yang pertama menentukan KI, KID, indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian mencari referensi atau literatur yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian membuat media pembelajaran. Dan kelima, konsultasi dengan guru senior atau bidang kurikulum ataupun dengan teman sejawat tentang RPP yang telah dibuat. Tahap kegiatan yang ketiga adalah membuat soal tes hasil belajar dan instrumen penilaian keaktifan peserta didik. Nah, tahap kegiatannya yaitu menyusun butir soal penilaian hasil belajar peserta didik, kemudian membuat kunci jawaban dari soal penilaian hasil belajar peserta didik, kemudian membuat lembar observasi penilaian keaktifan peserta didik dalam belajar. Kegiatan yang keempat adalah yaitu melaksanakan pretest atau tes awal untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar awal siswa itu sebelum diterapkannya model pembelajaran ini. Yang pertama tahap kegiatannya adalah membagikan soal pretest kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diarahkan untuk menjawab soal-soal tersebut secara mandiri. Kemudian setelah selesai, maka lembar jawaban dari hasil pretest itu akan diperiksa. Tahap kegiatan yang kelima adalah menerapkan model pembelajaran talking stick. Yaitu tahap kegiatannya yang pertama menjelaskan kepada peserta didik mengenai mekanisme atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian tahap kedua adalah melaksanakan penerapan model pembelajaran talking stick sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun berdasarkan di RPP. Kemudian melakukan observasi dan menilai keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Itu tahap yang kelima. Kemudian tahap keenam adalah atau kegiatan keenamnya adalah melaksanakan post test atau evaluasi akhir. Tahap kegiatan membagikan soal-soal, kemudian mengarahkan pretest untuk peserta didik untuk menjawab soal-soal secara mandiri dan memeriksa lembar jawaban peserta didik. Jadi itulah rancangan kegiatan yang saya akan lakukan dengan model pembelajaran tahun ini, sehingga dalam penerapan model pembelajaran ini diharapkan nanti siswa ikut terlibat aktif, ya, karena pada dasarnya dengan aktifnya siswa maka diharapkan itu hasil belajar juga meningkat. Jadi demikian yang sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Tampak silakan dulu. Betul-betul stylishnya dulu seperti ya. Ini mana ibu ya tadi ibu nabi apa namanya? Ini contoh satu saja talking stick satu orang gitu ya. Nah, itu tadi berapa tadi Pak? Nanti kita akan juga. Oke, talking stick Pak ya. Ya. Sekarang kita buka interaksi Bapak dengan Pak. Jadi kan memegang stick ya. Kan siswa memegang stick. Ya. Talking stick kan. Pertanyaannya misal apakah dia disuruh berbaris, siswa itu bagaimana talking stick metodenya? Kan suruh megang tongkat nih, ya. Tongkat itu digilir. Tongkat itu sepanjang apa? Stick itu sepanjang apa stick? Sekitar 20 cm. Berapa? Sekitar 20 cm. Dua kayak gini lah 20 cm ya. Ya. Jadi mungkin di bangku digilirin gitu. Digilirin satu pertanyaan saja atau berapa pertanyaan? Jadi nanti dalam menerapkan model pembelajaran tersebut ini Pak, pertama-tama siswa dibagi dalam kelompok. Dibagi dalam kelompok. Oh iya. Nah kemudian nanti saya akan memberikan bahan pelajaran sama mereka yang sudah saya sediakan untuk mereka diskusikan bersama dengan kelompok-kelompoknya. Nah kemudian setelah saya berikan kesempatan untuk mereka memecahkan masalah yang ada di bahan pelajaran yang saya berikan beberapa waktu, kemudian baru saya menguji pemahaman mereka dengan menerapkan modul pembelajaran ini. Jadi saya memberikan tongkat kepada salah satu pertama seorang siswa, lalu kemudian biar suasana dalam pembelajaran ini aktif, maka saya akan mengiringinya dengan musik. Nah,
jadi melalui musik ini nanti tongkat ini digilir kepada setiap siswa. Nah, ketika musiknya berhenti, sama siapa tongkat ini terakhir dipegang oleh siswa, maka nanti saya ajukan pertanyaan kepada siswa tersebut untuk dijawab. Nah, jadi harus dijawab sehingga ini terus dibuat sehingga sampai semuanya siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Malah di kelompok ya? Iya. Ini kelompok A berapa orang, Iya. kelompok B berapa orang, kelompok C berapa orang gitu ya? Iya gitu. Iya. Nanti tongkatnya dibagiin di satu kelompok ini atau ke seluruh siswa? Ke seluruh siswa. Nah, jadi nanti kalau contohnya berhenti tongkatnya mungkin terakhir berhenti di kelompok 2, Ya. maka saya memberikan pertanyaan di kelompok bagian pemegang tongkat. Kemudian kalau seandainya siswa yang memegang tongkat tidak bisa atau kurang menjawab, maka saya berikan kesempatan untuk teman kelompoknya untuk menjawab juga. Teman kelompoknya gitu. Iya. Tapi karena di sini nggak ada kegiatan membagi kelompok, membuat kelompok nggak ada ya. Tahapannya ya. Di tahapan kegiatan nggak ada. Ini kan melaksanakan menerapkan metode pembelajaran talking stick, tapi menjelaskan saja, tapi tidak ada membagi kelompok peserta didik dalam beberapa kelompok. Gitu. Itu nanti saya akan susun di RCP-nya, Pak. Di pelaksanaan pembelajaran. Iya. Di tahapan Pak. Di tahapannya. Di tahapan kegiatan di Harus tahapan. membagi kelompok karena maka saya tanya tadi kelompok keseluruh pesertanya langsung ini supaya enggak ya berkelompok kan. Harus ada kelompoknya. Membagi kelompok peserta 4 kelompok, 3 kelompok, 5 kelompok. Ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Kus. Tahapan tambah tahapannya bagi kelompok ya. Kita berikan tepuk yang meriah untuk Pak Nafas. Terakhir Bu Novi Susanti Baru. Jadi yang beda cuma gula aja ajakannya. Data di dalam ya. Si